Selamat pagi para orang muda terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang penyair asal Inggris, Samuel Butler, pernah berkata, hidup itu seperti musik yang dikomposisi oleh telinga, perasaan, dan insting, bukan oleh peraturan. Para orang muda terkasih, kita tahu bersama bahwa negara yang saat ini kita tempati adalah negara hukum. Karena itu tidak heran apabila banyak sekali hukum dan peraturan yang mengatur setiap kehidupan kita. Dan peraturan itu bisa kita jumpai di mana saja. Baik di komunitas-komunitas, di rumah, di sekolah, di mana saja dapat kita jumpai yang namanya aturan atau hukum itu. Dan hal ini mau mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang sangat penting. Hukum adalah sesuatu yang menjadi sarana yang terbaik bagi kita manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Namun bukan berarti hukum mengatur setiap alur kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi tidak bebas. Para orang muda terkasih, bacaan Injil hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus mengajarkan arti sebuah hukum yang sesungguhnya. Para orang muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini sesungguhnya mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus mengajarkan arti sebuah hukum yang sesungguhnya. Ajaran Yesus tentang hukum dapat kita jumpai dalam perdebatannya dengan orang-orang Farisi tentang hari Sabat, yang sebetulnya memiliki cara pandang dan cara penghayatan yang jauh berbeda. Bagi orang-orang Farisi, hari Sabat adalah hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Sehingga pada hari Sabat, orang-orang dilarang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun selain berdoa di bait Allah. Nah, para orang muda terkasih, cara pemahaman dan penghayatan akan hari Sabat inilah yang kemudian membuat orang-orang Farisi tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh para murid Yesus, yakni memetik bulir gandum. Bagi orang-orang Farisi, tindakan tersebut sudah merupakan tindakan memanen, sehingga mereka sangat menolak, sangat tidak terima dengan tindakan para murid Yesus dalam memetik bulir gandum. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana tanggapan Yesus atas hari Sabat? Apakah penghayatan Yesus akan hari Sabat sama dengan orang-orang Farisi? Tentu tidak. Karena Yesus mempunyai cara pandang dan cara penghayatan yang jauh berbeda dari orang-orang Farisi. Para orang muda yang terkasih, untuk memahami cara pandang dan penghayatan Yesus akan hari Sabat, kita perlu bertolak dari ungkapan Yesus yang mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, hal ini mau menegaskan bahwa sebenarnya Yesus jauh lebih memahami tentang hari Sabat yang sesungguhnya, terutama mengenai hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Sehingga ketika orang Farisi menegur tindakan para murid, Yesus tidak langsung memberi penjelasan yang panjang lebar tentang arti sebuah hukum. Melainkan, ia bertolak dari peristiwa yang sama yang pernah dilakukan oleh Daud dan para imam yang melanggar hukum Sabat di bait Allah. Nah, para orang muda yang terkasih, hal ini dilakukan Yesus bukan pertama-tama untuk membela diri, bukan. Melainkan Yesus berusaha memberi penjelasan yang sederhana akan hari Sabat kepada orang-orang Farisi. Para orang muda yang terkasih, bagi Yesus, jika orang Farisi memandang bahwa hari Sabat adalah hari Tuhan, maka yang perlu diperjuangkan adalah kasih kepada sesama, bukan kebencian. Dan hal inilah yang perlu diutamakan, dan hal inilah yang perlu diperjuangkan dalam hidup. Para orang muda yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita dapat belajar bahwa jika kita selalu mengagung-agungkan hukum, tapi lupa akan suatu tindakan yang baik, maka sama halnya kita dikurung oleh suatu hukum yang berlaku. Nah, sebaliknya, jika kita memandang bahwa hukum adalah suatu sarana untuk berbuat baik,
dan berbuat kasih kepada sesama, maka sama halnya kita menjunjung nilai kemanusiaan. Dan itulah yang terpenting dalam suatu hukum. Karena itu kita perlu belajar dari Yesus yang tidak kaku pada hukum yang berlaku, melainkan ia menjadikan hukum atau aturan untuk mencerminkan cinta kasih kepada sesama. Yesus berusaha mencerminkan kebaikan. Yesus berusaha mencerminkan kasih kepada setiap orang yang dia jumpai. Nah, para orang muda yang terkasih, hukum yang berlaku pada hari Sabat tidak menjadikan beban bagi manusia. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk belajar bahwa tindakan kasih kepada semanusia tidak boleh dikurbankan hanya untuk suatu hukum atau aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat di mana kita berada. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk belajar bahwa tindakan kasih kepada manusia tidak boleh dikorbankan hanya untuk suatu hukum atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Semoga demikian.